kehadiran kami pertama adalah kami menyiapkan infrastruktur dasar. Kalau dulu kita dari ibu kota Merauke ke area Asike kami itu mungkin butuh 1 hari sampai 2 hari perjalanan, sekarang hanya perlu 5 jam. Itu salah satu dampak kehadiran kami. Gap antara masyarakat yang tertinggal, khususnya di daerah-daerah yang jauh dari ibu kota. Dan lagi di sini TSE Group juga bekerja dalam hal menyediakan sekolah, kesehatan, merupakan kebutuhan pokok. Dan itu bagaimana Pak Louis sendiri berhasil bergerak dari OAP, Pak Louis sendiri asli Papua, kemudian sekarang bisa di posisi sebagai salah satu pemegang posisi penting dalam TSE ini. Bagaimana progresnya Pak Louis sendiri? Ya, tadi saya bilang mungkin karena kita lahir dari keluarga yang sederhana, begitu. Kita tahu lingkungan Papua ini lingkungan yang keras begitu, dan mungkin karena suasana itu membentuk kita supaya dimanapun kita berada kita kuncinya ya bekerja keras dan jujur begitu. Saya pikir itu modal kerja kita, sebab dimanapun kita bekerja begitu, saya pikir modal utamanya itu bagi kita sebagai OAP yang pertama tentu kerja keras. Tidak ada perusahaan yang akan menerima orang yang tidak bekerja keras. Yang kedua, memang kita harus bekerja dengan jujur. Dan di atas semua itu memang pendidikan utama. Karena itu saya selalu bicara kepada saudara-saudara kita saya di Papua bahwa tidak ada jalan pintas untuk menuju kesuksesan. Kita mesti persiapkan diri kita untuk menghadapi tantangan yang lebih luas dengan bekerja sangat kuat dan sangat keras untuk menyongsong masa depan kita masing-masing. Begitu. Betul. Terkait dengan tadi etos kerja yang Pak Louis sampaikan, bahwa kejujuran itu merupakan salah satu tolok ukur yang penting dalam sebuah etos kerja. Kita kembali ke masalah ESG tadi, Pak. Nah, kita sudah bicara mengenai environment, sosial. Nah, terkait dengan kejujuran ini, governance salah satu indikator dalam ESG. Bagaimana TSE mengaplikasikan governance? Oke. Jadi begini, tentu kalau kita bicara saja tanpa ada bukti itu juga masalah, begitu. Karena itu dari sisi tata kelola, pertama kami menerapkan apa yang disebut dengan best management practice. Kami ingin memastikan di seluruh areal kebun kami, praktek kerja kebun yang benar itulah yang kami terapkan. Itu hal yang pertama. Yang kedua, kami kemudian menyediakan atau membangun sistem ESG ini dalam sistem yang online. Jadi kami letakkan itu di website kami supaya para pihak atau para pemangku kepentingan itu bisa mengakses informasi yang kami sediakan beserta evidensinya. Kemudian mereka bisa memberikan komentar. Apakah apa yang kami posting di dalam website kami itu memang benar atau tidak? Dan karena itu sistem itu kami mengenerate sedemikian rupa sehingga semua pekerjaan yang kami lakukan di lapangan kami tampilkan di situ tanpa ada yang kami tutup-tutupi, dan para pihak boleh menilai apakah sekali lagi semua yang kita lakukan ini benar-benar kita lakukan dengan penuh tanggung jawab atau sekedar hanya untuk memenuhi prinsip-prinsip yang ESG yang tadi saya sebutkan di depan. Ini sejalan dengan prinsip kejujuran, akuntabilitas dan transparansi yang kami cantumkan dalam salah satu kriteria kami. Apakah ada alat yang disediakan oleh TSE untuk sebagai salah satu cara mengakomodasi pendapat atau suara dari OAP di Papua sendiri? Oh, terima kasih. Jadi salah satu yang kami pakai untuk sebagai saya sebut alat komunikasi. Betul. Alat komunikasi. Kadang-kadang kita berjumpa perbedaan di lapangan. Tapi kalau kita tidak membangun komunikasi yang positif, tentu itu akan menjadi pemicu persoalan menjadi besar. Karena itu kami sediakan salurannya. Salurannya itu kami sebut dengan grievance mechanism atau sistem penanganan keluhan. Memang agak seram bahasanya, tapi itu bahasa umum yang diterima di dunia usaha.
yang kami maksudkan sebenarnya adalah ini lebih kepada alat komunikasi ketika dalam praktek bisnis kita berjumpa dengan perbedaan dengan para pemangku kepentingan. Begitu. Diharapkan dengan kita berkomunikasi, dengan ada saluran yang positif ini, kemudian meminimalisir hal-hal yang berpotensi menjadi sesuatu yang merugikan kita semua, begitu. Nah, dari sistem grievance yang tadi diberikan ini, Ya. apakah pernah ada laporan gitu Pak? Laporan mengenai kegiatan yang mungkin mengusik masyarakat asli Papua atau bahkan laporan yang belum tentu pasti kebenarannya? Oh ya, jadi memang sistem ini dibuat sedemikian rupa sehingga siapapun yang merasa hak-haknya terganggu boleh memasukkan keluhan ke dalam itu. Nah, tentu tidak semua keluhan itu sifatnya objektif, dan karena itu dalam sistem itu kemudian kita menyiapkan salurannya berupa ada tim independen yang untuk datang dan melakukan verifikasi di lapangan. Jadi beberapa kali terjadi begitu, ada isu yang dikembangkan oleh beberapa pihak di luar sana, kami kemudian mengundang pihak ketiga antara lain Komnas HAM, kemudian ada lembaga mediasi dan resolusi konflik yang independen tentunya, mereka datang dan mereka melakukan investigasi. Nah, kemudian hasilnya mereka keluarkan secara terbuka, sehingga para pihak kemudian menjadi maklum apa yang sebenarnya terjadi. Tapi di atas semua itu sebenarnya yang saya mau katakan adalah sebenarnya kuncinya adalah komunikasi. Betul, begitu. betul. Kuncinya komunikasi lagi-lagi. Jadi kami tentu membuka diri seluas-luasnya untuk berkomunikasi dengan para pihak supaya ketika kita berjumpa dengan perbedaan mungkin kecil-kecil tapi dengan komunikasi yang efektif, tentu itu tidak kemudian menjadi besar dan menjadi bola liar yang bisa jadi itu merugikan kita semua. Ya, terkait dengan komunikasi itu saya selalu sampaikan bahwa untuk membangun di Papua ini yang diperlukan bukan kekerasan, Ya. tapi melainkan kita perlu membangun dengan hati. Ya. Karena perlu kehati-hatian Ya. dan hati dalam berbicara. Ya. Dan oleh karena itu ini tentu butuh kesabaran. Tidak mudah untuk TSE membangun 26 tahun Ya. karir di Papua Ya. dan mampu diterima oleh masyarakat Papua. Tentu ada tantangan. Nah, apakah ada tantangan-tantangan yang bisa dijelaskan, diberikan? Seperti apa sih tantangan di Papua ini berusaha khususnya? Apalagi di pedalaman ya Pak? Ya. Pak Jen, ini masalah klasik tapi memang itu real, begitu. Masalah klasik adalah tadi saya bilang infrastruktur. Ini kalau di Papua itu semuanya ekonomi biaya tinggi, Pak. Betul. Jadi kalau seorang pengusaha datang dan ingin kemudian cepat berhasil, artinya dia menginginkan dengan waktu yang sangat singkat bisa berhasil, saya pikir sulit. Karena tadi saya sepakat dia mesti taruh hati di situ, karena ini pekerjaan jangka panjang, begitu. Betul. Kita harus menyelesaikan satu persatu persoalan. Tadi saya bilang menyelesaikan infrastruktur, kita kemudian membangun sumber daya manusia yang handal, kemudian kita bisa libatkan mereka dalam pekerjaan kita, begitu. Sebab tidak mudah dan tidak murah kita katakanlah dalam perkebunan sawit, bagaimana mungkin kita sediakan katakanlah karyawan kami sekarang 10.000, jumlah sebesar begitu, kita terima semua dari luar, nggak mungkin Pak. Betul. Maka itu yang saya sebutkan, kita perlu membangun itu semua. Dan saya pikir kita boleh berbangga, Tuna Sawah Erma boleh berbangga. Kami bertahan di sana karena kami melihat ada potensi di sana. Potensi Papua ini kaya, luar biasa. Saya selalu ulang-ulang bahwa Presiden Jokowi pernah bilang Papua itu surga kecil yang jatuh ke bumi. Saya senang untuk mengucapkan itu. Tapi yang kedua adalah bahwa diperlukan kesabaran dan diperlukan pengabdian tentu. Betul. Kami tahan di sana karena kami mau bersama dengan masyarakat Papua melihat wajah baru Papua di masa depan, di mana kita semua bisa meraih kesuksesan secara bersama-sama.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Betul. Saya kira itu saja Pak Lui Oke. yang bisa kita bicarakan mengenai Tunasawa Erma di Papua. Ya. Khususnya bagaimana mereka membangun Papua sebagai swasta, pihak swasta yang memiliki hati selama 26 tahun berjalan dengan tantangan. Oleh karena itu, adakah kata-kata terakhir Pak Lui untuk membangun motivasi orang-orang Papua agar bisa bergerak bersama? Jangan lagi ada penolakan tanpa sebab gitu Pak. Jadi berusaha untuk menerima. Apabila positif, kita coba membangun bersama. Apabila negatif, coba kita komunikasikan juga bersama, gitu Pak. Baik, saya pikir yang terakhir dari saya, pekerjaan membangun Papua itu adalah sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Karena itu, kita mesti lakukan itu dengan hati kita, dan semua pihak kita perlu bergandengan tangan. Kalau ada masalah, kalau ada perbedaan, saya pikir cara satu-satunya atau cara terbaik adalah kita bersama-sama duduk dan menyelesaikan dengan secara positif. Karena ingat, kita harus pikirkan sebuah masa depan baru untuk anak-anak kita nanti ke depan, di mana mereka akan jauh lebih sukses dari kita, generasi yang lebih awal daripada mereka. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Baik. Ya, dan terakhir juga ingin saya sampaikan seperti dengan yang disampaikan oleh Pak Lui tadi, Papua merupakan surga kecil yang jatuh di bumi. Ya. Namun saya ingin sampaikan bahwa Papua juga merupakan raksasa yang sedang tertidur. Tinggal tunggu waktunya untuk terbangun. Bersama-sama dengan masyarakat Papua, kita bisa jauh lebih maju lagi. Baik Pak Lui, terima kasih. Terima kasih sudah datang Dr. di Jen. Papua Winter Terjadi. Ya.